Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru di sini. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar dimulai, kalian berdoa dulu ya. Pelajaran hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan dalam pelajaran IPA, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Baiklah anak-anak, mari kita simak cerita tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuariumnya, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang sekali melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, anak-anak sudah menyimakkan cerita tentang Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang kita sama-sama menyimak ya peta pikiran atau mind map cerita tentang Dayu dan ikan hias. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat satu persatu ya. Pertanyaan pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, Dayu. Pertanyaan kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Ya, jenis apa? Ya, ikan mas koki. Pertanyaan ketiga, kapan ikan hias itu diberi makan? Iya, setiap hari. Pertanyaan keempat, di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, di mana? Ya, di akuarium. Pertanyaan kelima, kapan akuarium itu dibersihkan? Ya, kapan? Ya, seminggu sekali. Pertanyaan yang keenam, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan? Ya, saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu sistem pernafasan hewan ya. Nah, sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk seperti sisir yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala dan dilindungi oleh tutup insang. Coba anak-anak lihat gambarnya. Insang ikan terdiri atas 4 pasang. Nah, coba lihat, warnanya merah darah. Letaknya di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang terlindungi oleh gelambir yang disebut tutup insang. Tiap insang terdiri atas tulang melengkung yang menopang filamen, yaitu tonjolan daging yang lembut mirip gigi sisir. Filamen memiliki selaput halus yang disebut lamella yang mengandung ribuan pembuluh darah kapiler. Ketika ikan membuka mulut, rongga mulut mengembang untuk menghisap air dan lamella menarik oksigen dari air.
Selanjutnya, lamela melepaskan karbon dioksida dari darah ke dalam air. Ikan menutup mulut dan tutup insang membuka, sehingga air terpompa melewati insang dan keluar melalui rongga insang. Nah, ikan juga memiliki gelembung renang. Gelembung renang itu berguna untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun. Nah, pada beberapa jenis ikan terdapat rongga insang yang mempunyai perluasan ke atas. Perluasan insang tersebut berbentuk lipatan-lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Labirin berguna untuk menyimpan udara. Dengan demikian, ikan dapat hidup di air dengan kandungan oksigen yang sedikit. Misalnya, pada lingkungan berlumpur. Ada beberapa jenis ikan yang memiliki labirin, antara lain ikan gabus, ikan lele, dan ikan gurame. Selanjutnya, alat pernapasan burung. Nah, coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Pada saat terbang, sayap burung digerakkan oleh otot-otot dada. Penggunaan otot-otot dada tersebut mengganggu proses pernapasan. Untuk melakukan pernapasan pada saat terbang, burung memiliki alat bantu pernapasan yang disebut pundi-pundi udara. Alat pernapasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada batang tenggorokan terdapat pita suara yang disebut siring. Pada umumnya, pundi-pundi udara berjumlah 9 buah, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, sepasang pundi-pundi udara di pangkal leher. Yang kedua, satu buah pundi udara di antara ruang selangka. Yang ketiga, sepasang pundi-pundi udara di depan dada yang berada di ruang dada bagian depan. Yang keempat, sepasang pundi-pundi udara di belakang yang berada di ruang dada bagian belakang. Nah, yang kelima, sepasang pundi-pundi udara di perut yang merupakan rongga udara tubuh dan dikelilingi lingkaran usus. Lanjut berikutnya, pernafasan pada amfibi. Nah, katak termasuk hewan amfibi, artinya dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak juga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Apa artinya metamorfosis? Metamorfosis artinya berubah bentuk. Katak bermetamorfosis dari telur, berudu, katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Pada saat masih berbentuk berudu, insang katak berupa insang luar. Insang katak yang bagian luar berjumlah 3 pasang dan terletak di sisi kiri, kanan, dan belakang kepala berudu. Perubahan alat pernafasan mengiringi perubahan bentuk tubuhnya. Pada saat berudu mulai berkaki, tumbuh semacam lipatan kulit yang menutupi insang luar sehingga berbentuk insang dalam. Berudu berkaki tumbuh menjadi katak kecil, lalu menjadi katak dewasa. Setelah berubah menjadi katak dewasa, pernapasan dilakukan dengan menggunakan paru-paru. Nah, untuk memompa udara masuk ke dalam paru-paru, otot rahang bawah katak mengembang dan mengempis. Katak juga bernapas melalui kulit.
Agar pernapasan melalui kulit dapat berlangsung, kulit harus selalu dalam keadaan basah. Selain bernafas dengan paru-paru dan kulit, katak juga menggunakan selaput rongga mulut untuk mengikat oksigen. Lanjut, pernapasan pada reptil. Reptil termasuk hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa contoh reptil yaitu ular, buaya, kadal, cecak, biawak, dan lain-lain. Sebagian besar reptil hidup di darat sehingga bernafas dengan paru-paru. Ada juga reptil yang menghabiskan sebagian waktunya di air, misalnya buaya. Buaya juga bernafas dengan paru-paru, namun memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sehingga tidak kemasukan air. Nah, udara pernafasan masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan. Nah, kemudian ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Untuk reptil yang sering berkubang di air, misalnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam. Nah, tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Pernapasan pada serangga. Apa saja ya hewan serangga itu? Ya, antara lain ada nyamuk, lalap, rayap, belalang, kupu-kupu, dan lain-lain. Hewan-hewan serangga tersebut bernafas dengan trachea. Nah, trachea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga tersebut. Udara keluar masuk melalui lubang-lubang di kedua sisi tubuhnya. Nah, lubang-lubang pernafasan tersebut dinamakan spirakel. Pada setiap ruas tubuh terdapat sepasang spirakel, yaitu sebelah kiri dan kanan. Spirakel mempunyai rambut-rambut halus untuk menyaring udara yang masuk agar terhindar dari debu dan kotoran. Gerakan otot tubuh yang teratur pada serangga menyebabkan keluar masuknya udara pada tubuh. Pernapasan pada cacing tanah. Nah, kalau cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing tanah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui tubuh secara difusi. Untuk menjamin penyerapan udara oleh darah, permukaan pernafasan harus selalu lembab. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, bagaimana anak-anak? Seru kan kegiatan belajar kita hari ini? Selanjutnya, anak-anak kerjakan soal-soal berikut di buku tulis ya. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, coba diputar kembali video ini berulang-ulang. Baiklah, pelajaran Ibu cukupkan sekian dulu ya. Jangan lupa dikerjakan soal-soalnya. Dan Ibu tunggu hasilnya ya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.